Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Tapanuli Selatan menggelar apel pasukan operasi Keselamatan Toba 2025 di halaman Mapolres Tapsel pada Senin 10 Februari 2025. Apel ini menandai dimulainya operasi selama 14 hari ke depan dengan fokus utama menciptakan tertib berlalu lintas guna mewujudkan astacita pada wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan menggelar apel pasukan operasi Keselamatan Toba 2025 di halaman Mapolres Tapsel pada Senin 10 Februari 2025. Apel ini menandai dimulainya operasi selama 14 hari ke depan, dengan fokus utama menciptakan tertib berlalu lintas guna terwujudnya astacita pada wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Pada apel ini bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi. Dalam sambutannya, Kapolres Tapsel AKBP Yasir Ahmadi menyampaikan pentingnya disiplin berlalu lintas untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Secara spesifik, Kapolres meminta maaf karena ruas jalan di Batu Jomba masih diperbaiki. Akibatnya, ruas jalan tersebut belum bisa digunakan untuk kendaraan roda 6 ke atas. Khususnya untuk di Tapanuli Selatan, saat ini kita masih melihat adanya ruas jalan di Batu Jomba yang masih diperbaiki. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh kita semua masyarakat bahwa jalan tersebut masih belum dapat digunakan untuk roda 6 ke atas. Kegiatan ini menjadi sarana informasi bagi masyarakat terkait dimulainya Operasi Keselamatan Toba 2025 yang mendapat dukungan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait. Kapolres berharap operasi ini dapat berjalan lancar dan aman, serta memberikan dampak positif dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas di wilayah Tapsel. Dari Humas Polres Tapsel melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Tapanuli Selatan menggelar sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan Keselamatan Toba 2025. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Operasi Keselamatan Toba 2025 bertujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan yang sejalan dengan upaya mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu sejalan dengan cita-cita mulia dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sosialisasi ini merupakan bagian dari persiapan untuk mengerahkan kekuatan pasukan dalam rangka operasi yang dijadwalkan berlangsung selama 14 hari. Operasi Keselamatan Toba 2025 bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga menyadarkan masyarakat tentang pentingnya keselamatan berkendara demi kebaikan bersama. Operasi ini telah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat pun menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya, terutama menjelang pelaksanaan Ramadan, di mana aktivitas masyarakat ikut meningkat. Operasi ini pun menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib di wilayah Tapanuli Selatan. Melalui upaya bersama ini, Polres Tapanuli Selatan berharap dapat terus menjaga keamanan dan kenyamanan lalu lintas bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polres Tapanuli Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda DIY menggelar Operasi Keselamatan Progo 2025 pada Senin 10 Februari 2025 lalu. Operasi kepolisian ini dilaksanakan selama 14 hari berturut-turut, mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025, melibatkan sebanyak 1.470 personel. Dan berikut informasi selengkapnya yang disampaikan oleh Brigadir Devintari, personel Humas Polda DIY. Ditandai dengan adanya apel gelar pasukan di halaman Polda DIY, Operasi Keselamatan Progo 2025 resmi berlangsung pada Senin 10 Februari 2025.
Operasi kepolisian ini akan dilaksanakan selama 14 hari berturut-turut, yakni mulai tanggal 10 hingga 23 Februari 2025, melibatkan sebanyak 1.470 personel, meliputi 283 personel dari Polda DIY dan didukung oleh Polresta jajaran sebanyak 1.187 personel. Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan, operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, mengingat aspek keamanan dan keselamatan masih sering diabaikan oleh pengguna jalan. Kombes Ardi menuturkan langkah-langkah kepolisian tersebut telah ditentukan berdasarkan data hasil penegakan hukum lalu lintas dari Ditlantas Polda DIY selama tahun 2024. Lebih lanjut, Ditlantas menjelaskan konsep operasi ini mengedepankan kegiatan preventif, serta penegakan hukum baik secara elektronik maupun teguran simpatik. Kombes Ardi pun mengajak masyarakat agar meningkatkan ketaatan dan kesadaran dalam berlalu lintas karena dapat disadari bersama bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi diawali dengan adanya pelanggaran. Saya Brigadir Devi Kantari, matur nuwun dan salam Tribrata. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara, Ditlantas Polda Jateng menggelar berbagai kegiatan preemptif secara humanis melalui Operasi Keselamatan Candi 2025. Salah satunya melibatkan komunitas pengemudi online serta tenaga pendidik di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat 14 Februari pagi, tim Satgas Preemptif Operasi Keselamatan Candi 2025 yang dipimpin Kasih Standar Tindak dan Cegah Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kompol Sriningsih Iriani, menggelar kegiatan sosialisasi dan bakti sosial di Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah. Acara ini menggandeng komunitas Maxim Eksekutif Semarang atau MES guna memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas bagi para pengemudi online. Bapak-bapak sekalian yang selama ini sudah tertib, sudah baik, kami mengingatkan kembali supaya tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan tertib berlalu lintas. Selain sosialisasi melalui pengeras suara, petugas membagikan pamflet dan stiker berisi ajakan untuk tertib berkendara. Ditlantas Polda Jawa Tengah juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi online dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini disambut positif oleh para pengemudi ojek online. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran pengemudi, terutama pengemudi ojek online. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengumumkan pembukaan pendaftaran bagi para calon taruna-taruni Akademi Kepolisian, Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025. Kesempatan ini terbuka bagi para pemuda dan pemudi yang memiliki minat untuk bergabung dalam Polri. Penerimaan Polri resmi dibuka mulai 5 Februari 2025 sampai dengan 6 Maret 2025. Calon peserta bisa memantau melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait jadwal dan persyaratannya. Bagi putra-putri terbaik bangsa yang ingin menjadi bagian dari Korps Bayangkara, bisa mendaftar melalui penerimaan jalur Bintara Polri, Tamtama Polri, dan Taruna Akademi Kepolisian atau Akpol. Jalur penerimaan Taruna Akpol merupakan institusi pendidikan setingkat perguruan tinggi yang mencetak calon perwira pertama Polri dengan pangkat Inspektur Polisi II atau IPDA. Pendidikan berlangsung selama 4 tahun di Akpol Lemdiklat Polri Semarang, Jawa Tengah. Lulusan Akpol akan memperoleh gelar sarjana terapan kepolisian. Sementara itu, penerimaan Bintara Polri bisa diikuti oleh lulusan SMA sederajat ataupun perguruan tinggi dari jenjang D1 hingga S1. Saat ini ada 10 penerimaan jalur Bintara Polri, di antaranya Bintara Polisi Tugas Umum atau PTU, Bintara Brimob, Bintara Polair, Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Kesehatan atau Nakes, Bintara Kompetensi Khusus Hukum, Bintara Kompetensi Khusus Gizi, Bintara Kompetensi Khusus Akuntansi, Bintara Kompetensi Khusus Tata Boga,
Bintara Kompetensi Khusus Tenaga Pendidik, dan Bintara Kompetensi Khusus Cyber. Adapun rekrutmen penerimaan calon Tamtama Polri dengan pangkat Bayangkara II atau Barada melalui pendidikan pembentukan Tamtama Polri. Pendidikan pembentukan Tamtama Polri dilaksanakan untuk menjadi Tamtama Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana utama tugas Polri. Bagi yang tertarik mendaftar dalam penerimaan Polri 2025, langkah pertama adalah kunjungi situs resmi pendaftaran Polri, lengkapi formulir registrasi online. Setelah itu, lakukan verifikasi berkas di Polres atau Polda setempat. Terakhir, ikuti tahap seleksi sesuai jadwal yang ditentukan. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Kepulauan Riau menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Kesadaran Nasional di lapangan Bayangkara Polda Kepri pada Senin 17 Februari 2025. Upacara Hari Kesadaran Nasional ini dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin dan diikuti oleh Irwasda Polda Kepri, Kombes Pol Sri Satyatama, pejabat utama Polda Kepri, serta seluruh personel Polda Kepri. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap nilai pengabdian, serta momentum evaluasi kinerja bagi seluruh anggota Polri, agar personel terus meningkatkan disiplin, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan, sebagai abdi negara setiap anggota Polri memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, momen ini harus dimaknai sebagai ajang introspeksi dan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan di masa lalu, serta bagaimana memperbaikinya untuk menjadi lebih baik. Anggota Polri harus menjadi teladan bagi masyarakat, memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan selalu mencerminkan komitmen terhadap negara dan rakyat. Saat ini Polda Kepri dan jajaran sedang melaksanakan operasi keselamatan Seligi 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi ini menitik beratkan pada pendekatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Saya himbau kepada seluruh personil untuk aktif berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, bersikap humanis dalam bertugas, serta memastikan operasi ini berjalan dengan optimal guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi pengguna jalan. Kapolda juga berpesan memasuki bulan suci Ramadan, Polri harus memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan keamanan maupun ketertiban, dengan meningkatkan patroli, jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta tanggapi setiap potensi gangguan dengan cepat dan tepat. Serta dalam waktu dekat ini, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Bulan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan, menanamkan nilai-nilai kesabaran, serta memperkuat kebersamaan, baik di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Saya berpesan kepada seluruh personil untuk menjaga sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur, baik dalam bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai aparat penegak hukum, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga situasi Kamtibmas untuk tetap aman dan kondusif. Terutama menjelang bulan Ramadan, pastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan keamanan maupun ketertiban. Tingkatkan patroli, jalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta tanggapi setiap potensi gangguan dengan cepat dan tepat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.